Baik para teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori-teori belajar untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, di mana ada teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan teori pengolahan informasi. Di sini saya pilih 5 model pembelajaran yang sudah sinteks atau tahapan-tahapan dari model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran yang pertama itu dari Numbread Hits Together atau Kepala Bernomor dari Spencer Kagan tahun 1992. Di sini ada langkah-langkah model pembelajaran yaitu dari 1 hingga 6. Teori belajar yang mendasari yang pertama itu kognitivisme dan yang kedua itu konstruktivisme sosial, di mana kognitivisme adalah model ini mendorong siswa untuk berpikir dan memproses informasi secara individu atau saat mencatat dan menjawab soal sebelum berbagai dengan kelompok. Nah, kalau konstruktivisme sosial yaitu pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dalam kelompok. Selanjutnya mencerminkan teori dari langkah-langkah model pembelajaran yang pertama itu penugasan nomor, di mana memberikan tanggung jawab individu dalam kelompok. Setiap siswa memiliki peran untuk memastikan pemahaman diri sebelum berkontribusi pada kelompok. Yang kedua itu diskusi kelompok, di mana siswa berbagi jawaban dan ide, saling mengoreksi dan membangun pemahaman yang lebih mendalam bersama-sama. Yang ketiga itu laporan, di mana meminta satu nomor secara acak untuk melaporkan hasil kelompok, mendorong semua anggota untuk bertanggung jawab atas pemahaman materi, bukan hanya 1 atau 2 siswa yang dominan. Itu memperkuat keterlibatan kognitif semua anggota. 2. Model pembelajaran yaitu Student Teams Achievement Division atau STAD, tim siswa kelompok prestasi dari Slavin 1995, di mana ada langkah-langkah dari langkah 1 hingga langkah ke-6 yaitu kesimpulan. Teori belajar yang mendasari yang pertama itu behaviorisme, yang kedua itu kognitivisme, dan yang ketiga itu konstruktivisme sosial, di mana behaviorisme menekankan pada penghargaan kelompok berdasarkan peningkatan individu. Yang kedua itu kognitivisme, di mana siswa belajar materi secara individu dan kemudian saling menjelaskan yang melibatkan pemrosesan kognitif. Yang ketiga itu konstruktivisme sosial, di mana kerja kelompok dan saling membantu antar anggota mendorong pembangunan bersama. Nah, yang mencerminkan teori dari langkah-langkah model pembelajaran yang pertama itu pembentukan kelompok, di mana menciptakan lingkungan belajar siswa dengan berbagai tingkat kemampuan dapat saling belajar. Yang kedua itu pengajaran oleh guru, di mana menyampaikan informasi secara terstruktur atau langkah yang merupakan elemen umum dalam pendekatan behavioristik dan kognitif. Yang ketiga itu kerja kelompok atau memastikan pemahaman, di mana siswa saling membantu untuk memastikan semua anggota memahami materi. Yang keempat itu kuis individu, di mana mengukur pemahaman individu setelah belajar dalam kelompok. Yang kelima, penghargaan kelompok berdasarkan peningkatan individu, di mana ini adalah elemen kunci behaviorisme, di mana perilaku belajar atau peningkatan skor dihargai. Model pembelajaran yang ketiga dari Jigsaw atau model tim ahli dari Arson, Blaney, Stephen, Sikes, Ensna pada tahun 1978, di mana ada langkah-langkah dari langkah 1 hingga langkah ke-8. Teori yang mendasari dari model pembelajaran ini yaitu konstruktivisme dan kognitivisme sosial, di mana konstruktivisme siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri dengan menjadi ahli dalam satu bagian materi dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua itu konstruktivisme sosial, di mana pembelajaran sangat bergantung pada interaksi dan kolaborasi antara siswa dalam kelompok ahli dan kelompok asal, yang mencerminkan teori dari langkah-langkah model pembelajaran yang pertama itu pembagian materi, di mana setiap siswa bertanggung jawab untuk menjadi ahli dalam satu bagian materi. Yang kedua itu diskusi kelompok ahli, di mana siswa dengan bagian materi yang sama berkumpul untuk mendiskusikan dan memperdalam pemahaman mereka. Nah, yang ketiga itu pengajaran di kelompok asal,
di mana setiap siswa ahli kembali ke kelompok asal dan mengajarkan bagian mereka kepada anggota lain. Keempat atau terakhir dari langkah-langkah yaitu evaluasi individu, di mana meskipun ada kerja kelompok, evaluasi tetap dilakukan secara individu untuk mengukur pemahaman masing-masing siswa. Model pembelajaran yang keempat yaitu kooperatif script atau dari dan Serau 1985, di mana ada langkah-langkah dari langkah 1 hingga langkah ke-6. Teori belajar yang mendasari dari model pembelajaran tersebut yaitu pertama itu kognitivisme, yang kedua itu konstruktivisme sosial, di mana kognitivisme aktivitas seperti membuat ringkasan, mengidentifikasi ide pokok, dan menghubungkan materi sebelumnya melibatkan proses kognitif yang mendalam. Kalau konstruktivisme sosial, di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi terstruktur antar siswa sebagai pembicara dan pendengar. Mencerminkan teori dari langkah-langkah model pembelajaran, yang pertama itu pembagian siswa untuk berpasangan, di mana menciptakan konteks interaksi sosial yang intensif. Yang kedua, pemberian wacana atau materi dan tugas membuat ringkasan, di mana mendorong siswa untuk memproses informasi secara aktif dan mengorganisasinya dalam bentuk ringkasan. Yang ketiga itu penetapan peran pembicara dan pendengar, di mana memberikan struktur yang jelas untuk interaksi. Yang keempat itu aktivitas pembicara atau membacakan ringkasan, di mana memasukkan ide pokok, memaksa pembicara untuk mengorganisir dan menyampaikan pemikirannya secara jelas. Yang berikutnya itu aktivitas pendengar atau menyimak, mengoreksi, membantu, mengingat. Pendengar tidak pasif tetapi aktif terlibat dalam memproses informasi. Itu bertukar peran, di mana memungkinkan setiap siswa untuk mengalami kedua peran, memperdalam pemahaman materi dan perspektif yang berbeda. Yang terakhir itu kesimpulan bersama dengan guru, di mana memberikan kesempatan untuk klarifikasi lebih lanjut dan penguatan pemahaman. Model pembelajaran yang kelima atau yang terakhir yang saya telah pilih yaitu dari kepala bernomor, struktur atau modifikasi dari number of hits, di mana ada langkah-langkah dari langkah 1 hingga langkah ke-5 yaitu kesimpulan. Teori belajar yang mendasari, yang pertama itu kognitivisme dan konstruktivisme sosial, di mana kognitivisme adalah langkah-langkah seperti siswa mengerjakan tugas secara individu dan kelompok. Yang berikutnya itu konstruktivisme sosial, di mana pembelajaran ditingkatkan melalui interaksi dan kolaborasi dalam kelompok. Mencerminkan teori dari langkah-langkah model pembelajaran, yang pertama itu pembagian dalam kelompok dan pemberian nomor, di mana menciptakan struktur yang memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab. Yang kedua itu pemberian tugas atau pertanyaan, di mana mendorong setiap siswa untuk secara kognitif terlibat dengan materi sebelum diskusi. Yang ketiga, diskusi kelompok, di mana interaksi antara siswa memungkinkan mereka untuk saling menjelaskan, mengoreksi pemahaman, dan membangun pengetahuan yang lebih kaya bersama-sama. Yang berikutnya itu memastikan semua anggota tahu jawaban, di mana menekankan tanggung jawab kolektif atas pemahaman materi. Yang berikutnya, guru memanggil nomor secara acak, di mana meningkatkan akuntabilitas individu dalam konteks kelompok. Yang terakhir yaitu tanggapan dari teman lain, di mana memberikan kesempatan untuk klarifikasi dan perspektif yang berbeda, memperkaya proses konstruktivisme pengetahuan.